Halo Taurus, selamat datang di channel Tarot Miss M. Buat kamu yang baru saja mampir di channel Tarot Miss M, semoga kamu bisa membantu saya untuk memberikan energi yang positif, vibes yang positif di setiap bacaan-bacaan saya. Baik, saya akan coba menarik beberapa energi dari teman-teman Taurus di sini ya. Ini adalah tema dengan judul kita akan kepoin siapa sih yang diam-diam mencintai kamu, diam-diam merindukan kamu, mencintai kamu dalam diam. Dan bagaimana cara dia melihat kamu selama ini. Dan apakah nanti dia akan bergerak menuju kamu. Oke Taurus, karena ini energi dengan kolektif ya, energinya kolektif, banyak Taurus yang akan mampir, jadi tidak akan sepenuhnya resonate. Harapan saya teman-teman juga membaca apa yang sudah saya sampaikan di video opening atau intronya. Oke, kita bisa langsung saja mulai Taurus untuk pembacaan dengan tema energi dari seseorang yang merindukan kamu Taurus. Energi seseorang yang merindukan kamu. Ini bisa energi siapa aja ya. Mungkin ini energi mantan, mungkin ini energi orang baru, orang yang lagi deket sama kamu, bisa saja. Kita akan coba lihat Taurus. Seseorang yang diam-diam merindukan kamu Taurus. Oke. Ya. Berikutnya. Oke. Dan yang terakhir, seseorang yang merindukan kamu Taurus. Energi the bottom ada the moon. Ya, Taurus, saya rasakan ini adalah energi seseorang yang punya rasa gengsi yang tinggi. Saya lihat, dia ini gengsinya gede banget ya. Dia ini orang yang ingin selalu didengar, ingin selalu diikuti kata-katanya sama orang lain. Tapi saya nggak tahu nih, saya ngerasanya itu dia kayak ya nggak pengen ngedengerin orang lain. Karena dia merasa dia lebih baik, dia ngerasa dia lebih pantas seperti itu. Dan ini orang gengsinya tinggi. Dia ingin selalu bisa mengendalikan orang lain. Di sini ada The Emperor. Saya melihat di sini sebagian dari energinya dia ini Taurus, seseorang yang diam-diam merindukan kamu. Dia ini adalah orang yang sebenarnya bisa dibilang punya posisi yang bagus. Kalau secara pekerjaan, dia ini mungkin punya anak buah ya. Punya ya pekerjaan yang bisa dibilang memang bukan berarti pekerjaan yang santai-santai aja. Pekerjaan yang memang cukup sibuk, penuh dengan perjuangan, penuh dengan liku-liku. Dan saya melihat seseorang yang merindukan kamu ini Taurus, dia pernah mengalami sesuatu yang bisa dibilang peristiwa di mana dia bertransformasi, di mana membuat dia sangat drop, sangat down. Peristiwa yang cukup membuat dia sedih, peristiwa yang cukup membuat dia kelabakan bisa jadi. Kemudian peristiwa yang membuat dia merasa benar-benar ada di titik terendah. Saya melihat ini orang pernah mengalami sebuah kejadian yang membawa dia ke titik terendahnya dia karena keegoisannya dia, karena gengsinya dia, karena apa ya, kesombongannya dia kayak gitu loh, karena tinggi hatinya dia Taurus. Dia menganggap rendah atau selalu underestimate dengan orang lain, seolah-olah hanya dia yang bisa melakukan semuanya. Nah, akibat dari sikap dan karakternya yang seperti itu, ini membawa dia kepada satu peristiwa yang membuat dia jadi jatuh. Dia ada di titik terendah. Tetapi ini tidak lama, karena saya melihat ada kepasrahan dari diri dia. Dia berubah ya, dia merubah sikapnya, dia merubah cara berpikirnya, cara pandangnya. Dia merubah dirinya lah. Saya lihat begitu.
dia ini mencoba untuk lebih pasrah, lebih ikhlas, kemudian juga tidak menjudge orang lain. Bahkan ketika melihat orang lain atau melihat sebuah permasalahan, dia ini nggak terburu-buru. Dia berusaha lebih sabar, lebih ikhlas, lebih legowo. Dia selalu mencoba untuk mencari solusi dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga bukan lagi seseorang yang egois di sini saya lihat ya Taurus. Dia sudah berubah, dia bukan orang yang dulu lagi. Tetapi dia punya ya semacam pembelajaran lah dari kejadian atau peristiwa masa lalunya dia yang membawa dia menuju ke titik terendah. Di sini dia lebih kepada introspeksi. Dia itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Setiap kali ada di sebuah situasi, dia selalu mengambil hikmah. Dia selalu berusaha untuk melakukan perenungan, refleksi, introspeksi. Dia nanyain dulu nih dalam dirinya dia salah apa, salahnya di mana. Bukan lagi seseorang yang di sini. Ini adalah seseorang yang bisa merubah dirinya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ini mungkin masa lampaunya dia itu adalah seseorang yang mungkin kalau kamu ngelihat dia Taurus, dia tuh orang yang sok ya, dia tuh orang yang sombong banget gitu loh. Tapi karena sesuatu hal dalam kehidupannya dia yang terjadi, akhirnya ya mau nggak mau dia merubah dirinya gitu loh. Dia menjadi pribadi yang lebih baik di sini saya lihat. Lebih gampang legowo, lebih ikhlas, lebih memandang situasi dan kondisi itu dari kacamata orang lain, bukan dari sudut pandangnya dia aja gitu. Dan The Moon di sini juga saya merasakan dia memasrahkan segala hal yang dia upayakan atau kondisinya dia yang dia lalui itu memang berdasarkan intuisi ya. Setiap kali akan menjalani sesuatu, dia selalu menghadapkan dirinya atau menggunakan intuisinya dalam memutuskan sesuatu. Itu yang saya lihat, lebih pasrah kepada alam semesta. Mungkin juga ya dia lebih mendekatkan diri aja kepada Yang Maha Kuasa, bisa jadi seperti itu. Oke. Kita akan coba buka lagi, kita akan coba lihat lagi Taurus ya. Seseorang yang diam-diam merindukan kamu, seseorang yang diam-diam mencintai kamu, mencintai Taurus dalam diam. Kita coba lihat. Ada Two of Pentacles. Three of Pentacles. Dan ada King of Swords. Ya, kita lihat bottom of the deck. Five of Vessel. Energinya dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi dia itu benar-benar orang yang sangat menyadari bahwa dia dulunya pernah berbuat salah di kehidupannya dia. Bisa jadi dia memang orang yang benar-benar mau merubah diri. Ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak bisa dia miliki. Ada sesuatu yang ingin dia raih tapi tidak bisa dia selamatkan. Maka di sini dia berusaha untuk ikhlas melepaskan dan dia berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dia miliki sekarang. Mungkin dia lebih menjadi pribadi yang banyak bersyukur daripada sebelumnya. Bukan berarti bayang-bayang masa lalunya atau penyesalannya itu nggak ada. Saya ngerasa dia nyesel gitu. Nyesel dengan kondisi masa lalunya dia yang seperti itu, yang dulunya memikirkan diri sendiri, yang dulunya banyak mengecewakan orang lain, tetapi dia sekarang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Berusaha untuk, ya intinya adalah seseorang yang lebih banyak bersyukur dari sebelumnya. Lebih bisa menghargai apa yang dia punya. Hubungan kamu dengan dia Taurus, saya melihat dia itu sekarang berusaha untuk mendekat ya, mendekat kepada satu hal yang positif. Bisa dibilang dia lagi mencoba untuk menstabilkan keuangannya. Dia sedang membangun sesuatu di sini saya lihat, tetapi sesuatu ini bisa dibilang adalah sesuatu yang supaya kamu juga ngelihat dia gitu. Jadi dia ini berusaha untuk bekerja keras,
berusaha untuk menyelamatkan kondisi finansialnya, memperbaiki kondisi finansialnya gitu kan, agar stabil, agar orang lain melihat dia itu mampu. Dia sedang membangun kepercayaan seseorang di sini. Bukan hanya orang lain saja, tapi saya rasa dia juga sedang membangun kepercayaan dari kamu. Tapi dia masih dalam kondisi diam ya, dia masih dalam kondisi tidak berkata apa-apa. Dia diam saja. Dia nggak bilang kalau dia mencintai kamu, dia merindukan kamu, kayak gitu. Tapi di sini saya melihat ini energi seseorang yang sangat cerdas. Kenapa saya bilang sangat cerdas? Ini orang bisa mengambil nggak menunjukkan perasaannya sama kamu di depan kamu tuh, dia nggak menunjukkan. Dia ini sangat pintar gitu loh. Pintar mengambil simpati, Dia tahu gimana caranya untuk bisa mengambil peluang atau menentukan strategi supaya dia ini bisa mendapatkan keberhasilan. Saya rasa ini karena berdasarkan dari pengalaman-pengalamannya dia ya. Mungkin pengalamannya dia yang dia kayak dia yang kayak egois, nggak mau tahu sama orang lain. Istilahnya dia sombong dulu. Dan tiba-tiba ada satu peristiwa yang menjatuhkan dia. Kemudian sekarang ini dia lebih banyak belajar dari kondisi itu. Dan dia lebih berusaha untuk menghargai orang lain. Menghargai orang lain juga. Menghargai kerja tim, saya rasa. Dan juga dia sedang membuktikan, dia sedang membangun kepercayaan orang lain. Termasuk juga biar kamu melihat di sini ya. Dia masih menyembunyikan perasaannya sih. Tetapi dia juga mikirin caranya gimana supaya nanti kamu itu juga bisa tertarik sama dia. Oke, kita lihat ya, apakah dia ini akan bergerak menuju kamu. Mungkin di sini kamu bisa tahu siapa dia. Energi dari seseorang yang diam-diam mencintai kamu. Bisa jadi ini orangnya sudah ketemu dengan kamu, bisa jadi orangnya belum bertemu dengan kamu dan akan ketemu dengan kamu setelah kamu nonton video ini. Karena sifat dari pembacaan ini adalah timeless reading ya, tidak terikat waktu. Oke, kita lihat apakah orang ini Taurus akan bergerak menuju kamu. Seseorang yang diam-diam merindukan Taurus, seseorang yang diam-diam mencintai Taurus akan bergerak mendekati Taurus. Kita lihat energinya dia. Oke. Ya. Dan yang terakhir ada Princess of Coins. Iya, Taurus, saya melihat energinya dia. Dia sepertinya memang akan bergerak menuju kamu ya. Dia akan bergerak menuju kamu. Jawabannya adalah iya, dia akan bergerak menuju kamu. Tetapi dia lagi memikirkan cara gimana untuk memenangkan hati kamu. Gimana cara untuk mendekati kamu. Saya melihat dia ingin berhasil sih, tapi keberhasilannya dia itu dia ingin nunjukin dulu nih ke kamu bahwa dia sudah hidup berkecukupan, dia sudah mapan, dia sudah nyaman, dia sudah ya intinya hidup nyaman, hidup tenang. Ini orang akan benar-benar menunjukkan rasa cintanya ke kamu Taurus. Menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia ini udah benar-benar takut kehilangan kamu. Dia sepertinya nggak akan melepaskan kamu ya. Bahkan mungkin bisa jadi peringatan juga nih buat Taurus bahwa bisa saja ini orang sangat mencintai kamu dan dia bisa jadi posesif ketika nanti kalian bersama. Karena di sini ada Eight of Swords. Saya merasakan bisa jadi dia karena saking takutnya dia akan mengarah ke posesif ya, the lovers. Dia akan sangat terikat dengan kamu. Dia akan mencari cara gimana untuk membuat kamu nyaman juga. Karena saya rasa ada sebagian dari energi kamu Taurus yang belum mengenal ini orang. Tapi orang ini udah lama memperhatikan kamu kayak gitu. Ya mungkin belum mengenal secara dalam ya. Mungkin baru say hi, hai, apa kabar? Hanya kenal seperti itu aja, hanya kenal menyapa aja.
Tapi ini orang udah memperhatikan kamu. Dan di sini kan saya lihat ada Three of Pentacles. Dia udah mulai show off nih ke kamu. Dia pengen kamu ngelihat dia. Ya. Dia akan bergerak menuju kamu perlahan tapi pasti. Di sini ada energi Knight of Wands. Dia akan dia akan berjalan menuju kamu tapi sangat perlahan tapi pasti. Karena dia nggak mau terburu-buru. Di sini Princess of Coins, dia memang akan mungkin ya pertama kali adalah memberikan pertolongan kamu ke hal-hal yang sepele banget gitu, sepele banget. Misalnya saja dia tiba-tiba ngirim makanan ke kamu, ya mungkin lewat ojek online, ya mungkin semacam itulah, hal-hal kecil dulu yang sepertinya dia akan lakukan, tetapi dia berharap itu bisa menarik perhatian kamu. Dia kan lagi mikir nih gimana caranya untuk bisa deket sama kamu, untuk bisa membuat kamu tertarik. Tetapi di sini ada Six of Wands. Sepertinya saya melihat ya, apa yang dia upayakan itu memang akan dia dapatkan. Jadi bisa saja sejak kamu nonton video ini, entah beberapa minggu lagi, kamu akan bertemu dengan orang yang seperti ini. Dan bisa saja orang itu akan mendekati kamu dengan perlahan tapi pasti. Oke, Taurus. Ini energi, hanya energi. Sesuaikan dan ambil yang resonate-nya saja. Untuk seseorang yang diam-diam merindukan kamu, Taurus, seseorang yang mencintai kamu dalam diam, dan seseorang yang apakah akan bergerak menuju kamu. Tidak untuk maksud apa-apa untuk video reading kali ini hanya tema saja. Semoga kamu terhibur ya Taurus. Jangan lupa di like videonya, kemudian kita ketemu di energi pembacaan berikutnya.